bombardiro crocodilo. Trallallero trallallà, tung 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 sahur. Nah, kamu nggak salah lihat. Tadi itu bukan mimpi buruk pas tidur siang, tapi beneran konten yang lagi rame banget di timeline. Mulai dari buaya yang jadi jet tempur, hiu pakai sepatu, sampai kentongan berbentuk manusia yang katanya bakal datengin kamu kalau nggak bangun sahur. Ih, takutnya. Jadi, semua ini disebut dengan satu istilah yang lagi hype banget, yaitu brain rot. Tapi, apa sih sebenarnya brain rot itu? Dan kenapa otak kita bisa rusak cuman gara-gara lihat beginian? Yuk kita explore bareng-bareng. Halo Sobat Kogitu, pernah nggak sih kalian ngerasain lagi scroll medsos, tiba-tiba otak kamu kayak hilang fokus, nggak bisa mikir dengan jelas, atau malah lupa apa yang lagi dikerjain? Nah, itu dia namanya brain rot. Gimana bisa ya otak kita bisa sampai membusuk? Penasaran? Yuk kita bahas lebih lanjut di Lah Kok Gitu? Istilah brain rot sebenarnya udah ada dari lama loh. Istilah ini pertama kali dipakai oleh Henry David Thoreau di tahun 1854 dalam bukunya yang terkenal yaitu Walden. Dia kritik budaya masyarakat yang gak mau mikir dalam-dalam, lebih suka konten yang simple dan gak menantang. Tapi di era digital sekarang, brain rot artinya beda. Ini merupakan kondisi mental di mana kamu ngerasa otak kamu lelah, kosong, atau nggak bisa fokus karena kebanyakan mengkonsumsi konten-konten receh, absurd, atau nggak ngasih stimulasi apa-apa untuk otak. Nah, fenomena ini meledak di internet lewat konten meme aneh kayak yang tadi. Makhluk-makhluk AI hasil olahan absurd yang sebenarnya disebut sebagai Italian brain rot atau meme anomali. Di TikTok sendiri, karakter-karakter ini ramai banget dibahas dan diparodikan. Tapi, brain rot gak berhenti di sana. Di luar negeri, juga banyak konten yang bisa bikin kamu kena brain rot. Kayak skibidi toilet, slime diceplok-ceplokin, sampai video hopcore yang sering lewat di TikTok kayak gini. What's 2 plus 2? It's not easy. How? Philosophy. Sometimes it's 4, sometimes it's 5. In the beginning, yeah, Secara ilmiah, brain rot itu bukan sekedar istilah lucu-lucuan. Ini sebenarnya bisa dijelasin lewat konsep neuroplasticity, di mana otak kita tuh akan beradaptasi sama hal yang sering kita konsumsi. Nah, kalau tiap hari kita dicekokin konten aneh, absurd, dan dangkal, otak juga mulai males ngolah informasi kompleks. Hal ini mirip kayak junk food, tapi buat otak. Rasanya nikmat, bikin ketagihan, tapi kalau kebanyakan, ya sistem saraf kita bisa ke overload. Akhirnya muncul tuh gejala kayak susah fokus, gampang bosen, bahkan cemas dan stres ringan. Dan bukan cuma di Indonesia, fenomena brain rot udah mendunia. Di Amerika muncul NPC meme, karakter-karakter absurd yang ngobrol kayak boot game. Di Rusia, skibidi toilet nyebar kayak virus. Jepang punya meme core, dan juga meme kucing yang tersebar di berbagai belahan dunia. Nah, semua ini bagian dari era konten berisik, cepat, dan juga absurd. Konten-konten kayak gini bukan cuma hiburan,
tapi juga bentuk pelarian dari stres dunia nyata. Sayangnya otak kita nggak dibangun buat proses informasi absurd secepat itu terus-menerus. Dan akibatnya, brain rot makin menyebar kayak wabah digital. Tapi di satu sisi, brain rot bisa jadi cermin krisis eksistensial Gen Z dan Alpha. Kita haus hiburan, tapi juga haus dengan makna. Dan di antara scroll, like, dan swipe itu, kita bisa lupa gimana rasanya mikir yang dalam atau ngerasa benar-benar nyambung sama dunia nyata. Hai Sobat Kogito, setelah dengerin penjelasan tentang brain rot tadi, pasti ada nih yang mulai mikir, aku kena nggak ya? Nah, buat kamu yang masih penasaran sama brain rot, langsung aja kita sambungkan dengan seorang pakar yang pastinya udah mengkaji fenomena brain rot selama 10 tahun. Yuk, langsung saja kita sambut dengan hangat Dr. Tutun. Oke. Terima kasih. Saya baru saja selesai menyuntik diri sendiri Iya. dengan konten TikTok selama 24 jam nonstop. Waduh. Dan hasilnya cukup mengerikan. Jadi gimana nih dok? Menurut dokter, brain rot itu seperti apa? Apakah otak kita mudah membusuk? Oke, secara ilmiah, brain rot adalah kondisi di mana otak kamu tidak membusuk secara literal, Wah gitu. tapi mengalami kerusakan pola pikir karena overdosis konten dangkal. Otak jadi malas mikir berat, fokus menurun, dan mulai craving konten makin absurd tiap harinya. Wah gitu ya Di dok. sini saya punya grafiknya nih. Bisa ditunjukkan dok? Nah, Iya. ini dia nih. Seperti ini. Dan yang bikin unik, ini tuh bagian dari subkultur meme absurd. Di luar negeri juga banyak. Ada meme NPC di Amerika, Skibidi Toilet dari Rusia, terus Ohio memes, dan meme core dari Jepang. Tapi yang Italian brain rot ini tuh unik. Dia itu pakai narasi AI, terus visualnya bener-bener kayak halu pas demam tinggi. Waduh, serem banget ya dok. Tapi gimana sih kita tahu kalau kita tuh kena brain rot? Ada gejala atau tanda-tandanya gitu nggak dok? Nah, tentu saja. Tanda-tandanya jelas. Yang pertama, kalau kamu pernah nonton film, tapi udah bosan waktu 10 menit pertama. Iya. Yang kedua, gampang lupa apa yang baru kamu lakuin atau sering ke-distract. Nah, yang ketiga, nggak bisa berhenti scroll medsos, padahal nggak ada yang penting. Wow. Yang keempat, lebih senang nonton video nggak jelas, kayak meme gitu dibanding nonton video edukatif. Wah gitu ya dok. Ya, dan yang kelima, lebih paham core Skibidi daripada materi kuliah. Waduh gitu. Ya. Familiar ya gejalanya? Kayaknya Sobat Kogito juga banyak nih yang kena brain rot. Nah, sekarang pertanyaannya nih dok, gimana cara kita ngatasinnya? Oke, solusinya simple tapi butuh niat. Gimana tuh dok? Nah, yang pertama, digital detox. 1 hari tanpa scroll-scroll absurd. Nah, kalau bisa uninstall TikTok atau uninstall diri dari internet. Waduh. Yang kedua, konsumsi konten berkualitas. Wah gitu. Ya, tonton dokumenter, dengerin podcast, atau nonton channel ini tiap minggu. Bener banget Sobat Kogito. Dan yang ketiga, aktivitas secara fisik. Ya, olahraga, jalan kaki, ngopi di luar, atau ya lari pagi keliling kampus kayak gitu. Nah, yang terakhir, latihan fokus. Coba nonton video YouTube 10 menit tanpa skip. Tanpa skip? Yes, kalau kamu bisa, kamu layak jadi generasi penyelamat budaya digital. Wah, luar biasa ya dok. Terima kasih nih atas pencerahannya, sangat luar biasa. Sama-sama. Tapi sebelum kita akhiri, aku ada satu pertanyaan terakhir nih dok. Oke. Kalau saya nggak bisa berhenti ketawa ngeliat video roti jatuh, itu bahaya nggak sih dok? Saya khawatir kamu udah masuk fase kronis. Sebentar, saya mendengar otak kamu
minta dibaca buku. Baiklah. Terima kasih banyak, Dokter Tuntung. Oke, sobat Kok Gitu, udah paham kan tentang brain rot? Ingat ya, terlalu banyak konsumsi konten receh itu bisa bikin kita kehilangan arah, bukan jadi nggak produktif. Jadi sebelum kita jadi zombie otak, mendingan kita mulai sadar kalau kita udah mulai merasakan tanda-tanda brain rot. Coba deh istirahat sejenak dan batasi konten yang gak perlu dan pilih yang lebih bermanfaat. Sobat Kok Gitu, itu dia pembahasan kita tentang brain rot. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu pernah mikir, lah kok gitu? Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, jangan lupa rawat otak kita mulai dari sekarang. Bye-bye.